Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih guys sudah bergabung lagi di malam hari ini Bapak Ibu. Gimana kondisinya? Sehat Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedikit Matur. Gimana Bapak? sehat tapi tidak sehat dengan tugasnya. Aduh Bapak jangan seperti itu Pak. Nanti saya dimarahin Pak Jo ini. Siap, Mbak Mbak. Aulia kok ini jadi sakit nih gimana? Iya siap Pak Farah. Nggih, insya Allah Bapak Ibu jangan terbebani nggih dengan apa yang kita sampaikan. Pokoknya dibuat santai saja Bapak Ibu, dikerjakan semampunya nggih. Sebenarnya sih ini tidak kami tekankan sebagai PR Bapak Ibu. Tapi kan akan lebih baik kalau Bapak Ibu mengerjakan begitu ya, supaya Bapak Ibu hari ini bisa mengikuti bagaimana proses selanjutnya. Mohon maaf ya Bapak Muhammad Farah dan Bapak Ibu, mungkin dirasa sedikit berat ataupun wah beban ini PR. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sebelum kita mulai seperti biasa ya Bapak Ibu, hari ini mungkin kita awali dulu dengan tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan terkait dari materi awal sampai dengan anatomi kerangka paper kemarin, begitu, boleh disampaikan Bapak Ibu. Kemudian mohon izin tadi beberapa ada yang belum kami koreksi Bapak Ibu, insya Allah akan segera kami koreksi ya. Oke, monggo Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab dahulu sembari menunggu peserta yang lainnya ya. Adakah kendala Bapak Ibu? Mbak, saya termasuk yang belum, Mbak, karena masih belum sempat ada kegiatan yang cukup padat gitu. Ini Oh, nje Bu maaf, Lili siap. Ya, enggak apa-apa Bu Mbak. Lili. Ini mau nanya, Mbak, kalau saya Bagaimana Ibu? mau nyari jurnal, tapi yang Hmm? saya cari itu namanya, itu search-nya di mana ya? Oh, oke, terkait pencarian jurnal tujuan ya. Ya. Mungkin untuk spesifiknya nanti akan kita perjelas di materi ke-7, Oh, begitu, materi ke-7. Hanya saja ini coba saya perlihatkan kalau Bapak Ibu mau mencari jurnal itu bisa di fitur sources yang ini. Yang tengah ini ya Bapak Ibu, sources. Kalau search kan untuk mencari artikel. Kalau sources ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk pencarian jurnal. Nah, di bagian sources ini nantinya Bapak Ibu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri yang berwarna biru itu Bapak Ibu pastikan dia sudah berada di title atau nama. Nah, title atau nama jurnal. Klik lalu Bapak Ibu pastekan nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa Ibu? Nama jurnalnya ASEAN Journal of ASEAN Communication. Zoom, Journal of zam, zoom, zam, berapa? Aduh, kenapa ini Bu? Zoom 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 ya. ASEAN Communication. Communication. Bukan, Oke, nah ini benar-benar ASEAN Journal of Communication. communication ya. Ini Q2. Q2 ya, Mbak ya. Q2 Ibu. Oke, Ya, nanti makasih, untuk Mbak. Ya. Nggih, sami-sami Bu Lili. Ya, nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya. Pencarian jurnal target, insya Allah akan ada materi tersendiri. Ini saya hanya membuka saja proses awalnya. Nanti di pertemuan ke-7 itu akan secara detail kita sampaikan bagaimana proses pencarian jurnal targetnya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Saya mohon izin Monggo Pak Jauhari, silakan. terkait dengan advice Mbak Aulia, terutama di bidang metode saya itu, yang kebetulan Nggih. memang apa namanya drafting saya itu kan tentang review paper gitu ya, review jurnal gitu kan. Nggih. Nah, eh, saya coba di situ kan di masukannya Mbak Aulia diminta sebaiknya ada kayak metode untuk apa ya mereview sendiri tuh kan. Ya, betul, Nah, Pak. saya coba cari contoh jurnal-jurnal yang berkaitan dengan saya, Mm-mm. terutama yang review base itu tidak secara spesifik apa namanya menjelaskan metodenya bagaimana, riset metodenya bagaimana untuk Hmm. mengkomparasi begitu. Mungkin Mbak Uli Oke. ada contoh
jurnal yang SLR begitu yang menjelaskan tentang metodenya bagaimana. Oke, Bapak mungkin kita cari dari Bapak comprehensive review ya. Ya, siap. Betul, Pak? Siap. Comprehensive review. Coba kita tulis demikian. Adakah salah spelling? Mm-mm. Kemudian bidang Bapak di mohon izin apa Bapak? Boleh disampaikan? Electrical engineering. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak? Saya takut salah spellingnya nanti. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau melihat contoh-contoh ya, terutama yang metode untuk SLR, comprehensive review, ataupun bibliometrik, atau review yang lainnya, itu boleh dilihat di Scopus dulu. Contohnya bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan apa yang dicontohkan, itu disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Begitu. Sudah ditulis Bapak? Sudah? Oke. Mungkin kita pakai electrical engineering dulu ya Pak ya, yang paling atas. Yang mungkin secara luas dibahas. Oke, search. Accommodation expansion. Coba kita lihat. View at publisher. Mm-mm. Kosong, kok sepi? Bagaimana Bapak? Selamat malam Pak Irwanto. Oke. Sebentar kita lihat ya Pak ya. Oh ya, untuk comprehensive review memang dia tidak ada detail seperti yang saya pertanyakan, nggih, Bapak. Oke, oke. Iya. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Jadi nanti disesuaikan saja Bapak. Rasanya kalau dari papernya Bapak itu sudah seperti ini ya, sudah dengan pola ini ya. Kalau yang saya Betul. lihat dari paper yang Bapak kirimkan. Nggih, jadi tidak masalah Bapak. Nanti gunakan apa yang sudah ada di dalam papernya Bapak. Nah, ini kurang lebih seperti ini kayaknya Bapak. Ini Ya. untuk apa namanya? Untuk research ininya metodologinya nanti pakai ini. Jadi terima kasih Bapak. Ini saya juga jadi belajar ya. Karena saya beberapa kali belajar itu masih di bibliometrik. Kalau untuk comprehensive review kami juga masih coba mendalami Bapak Ibu. Jadi ini malah menjadi ilmu untuk kami ya. Ternyata tidak harus mendetailkan seperti yang bibliometrik seperti SLR. Untuk komprehensif sendiri berbeda nggih. Oke. Matur nuwun Pak Jauhari. Terima Sudah tepat kasih. nanti disesuaikan dengan paper Bapak mawon. Siap. Terima kasih banyak. Oke, matur nuwun. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, nanti Bapak Ibu bagi yang belum mengirimkan, silahkan diluangkan waktunya, nggih, diluangkan waktu, kemudian dikerjakan, lalu dikirimkan ke saya ataupun Mbak Biwi. Kemudian nanti akan kita koreksi secara bersama. Nanti misalkan dirasa seperti punya milik Pak Jauhari, Mbak Aulia, sarannya ini mungkin saya izin konfirmasi begitu ya. Ternyata saran yang saya berikan itu juga belum tentu 100% tepat, nggih, Bapak Ibu. Artinya masih bisa kita bahas lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut saja nggih untuk materi pada malam hari ini. Monggo disimak secara bersama Bapak Ibu, karena ini materi yang sungguh menarik nggih terkait dengan digital writing. Bagaimana proses memindahkan kerangka yang sudah Bapak Ibu buat ke dalam paper utuh. Nggih. Sehingga nanti Bapak Ibu hari ini kita mulai proses merangkai papernya, membuat rumahnya. Oke. Untuk malam hari ini kita akan mendengarkan materi langsung dari Mbak Biwi. Kita coba cek dulu. Mbak Biwi, selamat malam. Apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam Mbak Biwi. Oke. Semangat Mbak Biwi. Sepertinya Mbak Biwi semangat sekali.
Oke, Mbak Vivi, monggo waktu dan layar saya persilahkan. Mbak, maaf suaranya Kok belum nggak ada masuk, Mbak. suaranya, Bu? Oh iya, sebentar Bapak Ibu. Coba saya konfirmasi ke Mbak Vivi ya. Masih belum terdengar Mbak Vivi? Oke, boleh di ini dulu Mbak Vivi. Masih belum terdengar? Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Kita coba perbaiki dulu device-nya Mbak Vivi. Nanti mungkin kita carikan solusinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon izin atas kendalanya. Oke, sembari menunggu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Izin, Bu. atau Ibu, tadi bagaimana Ibu Sinta? saya tadi Oke. ketinggalan pembahasan tema Pak Jauh Hari tadi. Tema apa ya, Bu? Oh, oke. Kalau terkait Pak Jauhari tadi, Bu Sinta, ini Pak Jauhari mengambil tema papernya itu terkait comprehensive review. Ya, jadi secara komprehensif beliau membahas review terkait electrical engineering gitu. Kemudian Pak Jauhari menanyakan kalau di SLR itu kan biasanya detail, Bapak Ibu. Ya. Coba saya bukakan Iya, ya. tadi itu mencari apa, Bu? Saya ketinggalan Oh, infonya yang ini itu. enggak, Pak Jauhari ingin mencari paper yang membahas Oke. terkait comprehensive review yang terkait dengan electrical engineering, Ibu. Jadi search-nya seperti ini. Itu poin Kalau di, Bapak Ibu di mau, mana ngambilnya itu, Bu? Searching itu itu. ngambilnya di Scopus, Oh, Scopus, kemudian ada di fitur search. Di oh, sini tampilan awal Scopus, Ibu. searching. Oh, ya. Di search ini, Ibu ketikkan comprehensive review, lalu pilih N. Jadi bisa ditambahkan Ibu. Add search field, klik. Kan Oh, ini ya. N kan? Ya, Pak. Masukkan yang kedua. Hmm. Ya. Tadi sih kita ingin melihat sih Ibu, bagaimana metode research methodnya di comprehensive review, apakah itu sama dengan yang ada di SLR. Kalau SLR kan kayak gini Bu, lebih Hmm. detail gitu ya. Ada pendetailan seperti metode Prisma. Nah, dibuat diagram seperti ini. Ya. Oke. Makasih, Bu. Enjoy Bu Sinta, matur nuwun. Mbak Aulia mau tanya, itu kan yang di Scopus itu bisa banyak begitu ya, apa pencariannya ya ada 4 kolom itu ya. Oke. Nah, kalau di ini apa tuh namanya, yang di Oh, Science Science Direct, Direct benar. itu bagaimana ya? Apakah bisa ya? Kalau di Science Direct itu belum bisa add search. Oh, sebentar Bu, add Oh, search. oke. Oh, itu ada ya. Sebentar. Bisanya hanya ini Bu, kita mengerucutkan ya. Misalkan Hmm, Bapak Ibu ingin mencari tema terkait electrical engineering tadi, nah, ya, electrical engineering, Bapak Ibu masukkan di sini, di event search with terms, ini Bapak Ibu pastekan, oke. ya. Kemudian jangan lupa dikunci ya Bapak Ibu, Oh, kutip bagaimana depan cara menguncinya? belakang. Oh, dikasih itu ya, Kutip apostrof itu depan ya. belakang, Heeh. kemudian di bawahnya ini kan ada specific keyword. Iya, iya. Ya, spesifik keyword, baru Ibu nanti masukkan yang kedua atau Hmm, keyword spesifiknya. Misalkan eh, electric engineering itu membahasnya terkait apa sih? oke, Misalkan oke. kaitannya dengan power system. Nah, ini jangan lupa juga dikunci Hmm, supaya tidak didefinisikan secara terpisah. oke. Oke, jadi hanya bisa Oh, dua iya. ini, Bu. Untuk add search field seperti yang tadi ya, ada Iya. and, ada or, ada and not Hmm. itu hanya ada di Scopus. Kalau di Oh, Science Direct oke. itu belum ada fiturnya. Oh, oke. Oke, baru diklik search. Nah, nanti sudah muncul. Hmm. Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, oke. Terima kasih. Sami-sami, Bu.
Oke, kita coba sapa Mbak Biwi dulu lagi nggih, Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Biwi. Oke. Ya, cek. Apakah suara Ah, saya sudah terdengar? terdengar dengan jelas Mbak Biwi. Oke. Oke, monggo Mbak Biwi sudah siap. Ya, insya Allah siap, Mbak Aulia. Waktu dan layar saya persilahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala yang terjadi begitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk memulai Bapak Ibu kembali lagi pada anatomi begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai menyampaikan Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat anatominya, kenapa harus memulai dari anatomi Bapak Ibu? Karena anatomi ini yang akan membantu Bapak Ibu dalam memudahkan menulis paper secara utuh. Sehingga Bapak Ibu nanti sudah tahu nih mau bicara apa. Di introduction itu mau bicara apa saja itu Bapak Ibu sudah tahu begitu ya, memudahkan dan mempercepat Bapak Ibu dalam menulis artikelnya. Dan kemudian nantinya Bapak Ibu kita akan mulai pindahkan kalimat-kalimat yang ada di what is noun sampai nanti conclusion itu pindahkan ke namanya namanya paper template. Coba saya stop sharing dulu nih kenapa. Oke. Nah, di ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nantinya kita akan bagikan template contoh gitu ya. Yang mana memang sudah kita sesuaikan Bapak Ibu. Sudah kita sesuaikan bersama terkait judul gitu ya. Struktur apa words-nya, bagaimana kanan kirinya, tulisannya gitu ya, spacing-nya dan sebagainya sudah kita sesuaikan secara umum dari beberapa jurnal yang kita ketahui begitu ya. Nantinya Bapak Ibu sudah bisa memindahkan mulai dari judul, kemudian anggota penulis, penulis 1, penulis kedua, ketiga gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu penulisnya adalah sampai 5, silahkan itu bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian afiliasi. Nah, afiliasi ini silahkan Bapak Ibu mulai lengkapi. Karena data-data autor itu biasanya akan diminta ketika Bapak Ibu akan melakukan submission. Ya, usahakan Bapak Ibu punya kolaborasi. Jadi, boleh sebenarnya penelitian itu boleh dilakukan oleh sendirian, tidak masalah. Tapi lebih baiknya adalah ketika Bapak Ibu kolaborasi dengan teman, kolega, dan sebagainya. Gitu ya. Nantinya Bapak Ibu lengkapin itu detail afiliasinya. Dari departemen, jurusannya, fakultinya, institutionnya, sampai nanti Bapak Ibu ada email dan ORCID. Kenapa ORCID kita tambahkan? Karena ini adalah sebagai identitas. Kalau kita punya NIK, begitu ya. Nah, identitas sebuah peneliti itu bisa kita gunakan melalui ORCID. ORCID ini nantinya akan merekam apa saja publikasi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik nanti ada corresponding Bapak Ibu ketika Bapak Ibu presentasi begitu atau membuat buku sampai nanti dari Scopus pun juga bisa direkam oleh ORCID Bapak Ibu. Nah, ini sangat menguntungkan sekali untuk Bapak Ibu semua. Jadi silahkan yang belum punya ORCID bisa mulai untuk mendaftar. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di bagian abstrak. Nah, penekanan di sini Bapak Ibu dalam menulis abstrak silahkan kerjakan paling terakhir. Karena abstrak ini kan paling mudah Bapak Ibu. Yang paling sulit adalah ketika kita mengisi bagian-bagian imratnya. Introduction, method, conclusion, result, discussion, sampai conclusion gitu kan. Maka abstrak ini silahkan kerjakan di akhir. Namun yang perlu diketahui Bapak Ibu, abstrak itu adalah ringkasan pendek dari tulisan kita. Yang mana Bapak Ibu usahakan tidak lebih dari 150 sampai 250 kata. Ada biasanya jurnal itu membatasi sampai 300 kata. Nah, itu bisalah kita gunakan jalur tengahnya, pakai jalan tengahnya. Di sini 150 sampai 250 kata. Gitu ya, tengah-tengah kita ambil. Selanjutnya,
Di dalam abstrak Bapak Ibu, yang paling penting harus muncul abstraknya adalah tujuan risetnya Bapak Ibu. Nah, ini harus ada research methodnya, result and conclusionnya, hasil penelitian paling nyata gitu ya. Kalau Bapak Ibu menyampaikan dari segi kuantitatif ada nilai signifikansinya, sampaikan berapa persentasenya, berapa hasil signifikansinya dan sebagainya. Kemudian conclusion yang menjawab tujuan penelitian. Nah, background, latar belakang riset dan contribution ini tidak kita bold. Artinya sunnah gitu ya. Boleh Bapak Ibu tambahkan, boleh juga tidak. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan di background ini, di latar belakang, cukup 1-2 kalimat. 1 kalimat untuk bicara soal what is noun, 1 kalimatnya lagi itu bicara soal gap. Atau bisa tambahkan state of the art-nya Bapak Ibu. Gitu, di dalam background-nya Bapak Ibu, kemudian hubungkan dengan tujuan penelitiannya. Begitu. Yang penting adalah abstraknya tidak lebih dari 250 kata. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah mulai memfilter keyword-keyword yang Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Nah, keyword ini Bapak Ibu itu bisa diambil dari judul, bisa juga diambil dari variabel-variabel yang memang Bapak Ibu gunakan dalam penelitiannya. Gitu ya, di dalam paper ternyata Bapak Ibu lebih banyak menyebutkan variabel lain gitu ya, atau memang ada hal poin penting yang lebih dalam Bapak Ibu sebutkan dalam paper itu, silahkan sampaikan di dalam keyword gitu. Konteksnya, konteks penelitiannya gitu kan, objek penelitiannya dan sebagainya. Nah, masuk ke dalam introduction. Nah, dalam menulis, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan Mbak Aul, biar Bapak Ibu cepat menulisnya, introduction juga kerjakan di akhir. Kenapa? Karena introduction ini yang paling menyita waktu Bapak Ibu. Itu paling lama. Kita terlalu sering stagnan di introduction. Maka mulailah paling mudah dengan menulis di bagian metode penelitiannya dulu. Kenapa? Karena metode itu tinggal mengcopy paste saja. Bapak Ibu penelitiannya apa, pendekatannya apa, kemudian melalui proses apa saja. Nah, itu kan disampaikan gitu ya. Tuliskan dulu Bapak Ibu metode. Result and discussion. Bapak Ibu sudah punya hasilnya dalam bentuk tabel gitu ya. Silahkan dimasukkan dulu result and discussion-nya. Conclusion baru introduction itu terakhir gitu. Nih, kita akan mulai Bapak Ibu, namun mohon maaf saya akan mencontohkan memang mulai dari introduction. Tapi dalam pengerjaannya silahkan mulai dari yang paling mudah dulu adalah metode gitu ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba mengkopikan. Pertama adalah bicara soal what is noun. Tadi kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Aul bahwa what is noun ini kita bicara adalah hal umum sesuai dengan konteks penelitian kita dan orang itu sudah banyak mengetahui, tidak ada perdebatan lagi gitu ya tentang itu. Maka kita bisa masukkan what is a noun terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita pastekan tulisan what is a noun kita. Ini kita hapus. Oh, sorry. Kalau Bapak Ibu di sini masih ada angkanya, tidak usah dihapus manual. Dia tinggal di blok saja, gunakan numbering otomatis. Yang biasa Bapak Ibu gunakan tinggal klik anak panahnya non atau klik 2 kali gitu ya, sekali atau 2 kali sampai angka itu hilang Bapak Ibu. Ya, gitu. Itu untuk mempercepat Bapak Ibu menghapus angka-angka yang ada di dalam what is noun tadi. Karena kemarin kalau membuat anatomi itu disampaikan dalam bentuk poin, maka di template ini disampaikan dalam bentuk paragraf. Yang mana poin-poin kalimat ini akan menjadi ide pokoknya Bapak Ibu untuk membuat paragraf. Begitu. Ya, dengan seperti itu berarti kita berikan jarak terlebih dahulu Bapak Ibu. Mau 2 enter boleh, 3 enter juga boleh.
Jadi memberikan ruang begitu ya, memberikan ruang untuk menambahkan kalimat-kalimat pendukung. Di sini mulailah kita melakukan digital writing, Bapak Ibu. Digital writing pertama dalam penulisannya nanti akan sangat berhubungan dengan Mendeley reference atau reference manager kita. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan EndNote, biasa menggunakan selain Mendeley, itu boleh silahkan dilakukan. Kalau kami ini nanti saya akan mencoba untuk mentutorkan, menyampaikan soal Mendeley Desktop yang sebelumnya di hari ketiga gitu ya, ketiga kita sudah melakukan instalasi Mendeley Desktop. Begitu. Sebelum itu, Bapak Ibu, nah membuat kalimat-kalimat berikutnya kita berpatokannya pada ide pokok di kalimat yang sudah kita buat di awal, gitu ya. Di sini ada kalimat umum, Bapak Ibu, kalimat yang sudah kita tuliskan. Maka dalam menambah tulisan-tulisan itu, kita ambil kata kunci di dalam kalimat pokok kita, ide pokok ini. Gitu. Istilahnya dari kalimat utama ini, di kalimat kita sendiri, ambil kata kuncinya, gitu ya. Kata kunci ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk menuliskan kalimat pendukung berikutnya, gitu. Contoh, kalimat pertama, ini adalah bicara soal pemasaran digital sebagai alat penting bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Maka kita ambil poin pentingnya, Bapak Ibu, kata kuncinya. Pertama, kita bisa mengambil kata kunci pemasaran digital. Lalu, bicara soal apa lagi? Pemasaran digital sebagai alat penting untuk UMKM, misalkan. Berarti di sini UMKM bisa kita highlight juga sebagai kata kunci berikutnya dan kinerja pemasaran. Betul, Ibu. Nah, 3 kata kunci ini gitu ya akan sangat membantu kita di Mendeley. Maka selanjutnya kata kunci ini silahkan Bapak Ibu bahasa Inggriskan. Kita gunakan tuyul di L di situ. Gitu ya. Dengan cara apa? Bapak Ibu blok kalimatnya gitu ya, atau kata kuncinya. Usahakan kata kunci itu ada dua kata saja ya Bapak Ibu dalam satu frasa, 2 kata saja. Jangan terlalu panjang. Bahkan satu paragraf gitu. Satu kalimat utuh Bapak Ibu jadikan sebagai kata kunci agak kesusahan nanti. Jadi usahakan dua kata saja. Tapi kalau UMKM seperti ini kan dia satu ya. Satu. Nanti kita akan gunakan singkatannya itu boleh. Kita mulai dari pemasaran digital. Kita Ctrl CC. Ctrl CC atau Bapak Ibu Command CC kalau pakai MacBook gitu ya. Nantinya di sini kan langsung ada translatannya. Ini enaknya kalau Bapak Ibu menggunakan DeepL begitu. Kita bahasa Inggris kan, oke, English British juga tidak masalah. Kita copy Bapak Ibu. Copy yang bahasa Inggrisnya saja. Gitu. Kita copy, selanjutnya bawa ke Mendeley. Nah, kata kunci tadi kita bawa ke Mendeley, nanti pastenya adalah di bagian search pojok kanan. Nah, oke. Nah, di sini, di bagian search di pojok kanan. Tapi sebelum dipastekan di bagian search, pastikan Bapak Ibu untuk klik all dokumen terlebih dahulu. Gitu. Kenapa? Karena nanti agar memudahkan Bapak Ibu mendapatkan referensinya tidak hanya terbatas pada satu folder saja. Siapa tahu nih Bapak Ibu kemarin sudah mengumpulkan by keyword gitu ya. Ternyata soal digital marketing itu dia juga masuk di keyword yang lain, tidak hanya fokus pada keyword digital marketing. Tuh. Nah, misalkan di sini ada saya membuat marketing strategi, kemudian ada paper key 1. Ternyata kalau saya hanya fokusnya di paper key 1, bisa saja
nggak ada paper yang bicara soal digital marketing. Maka gunakan yang namanya all document, Bapak Ibu. Biar nanti Mendeley akan membaca semua folder yang Bapak Ibu punya. Itu, silahkan klik all document, kemudian baru pastekan di pojok kanan atas di bagian search. Pastekan kata kuncinya soal digital marketing tanpa tanda kutip. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan kesulitan. Berbeda ketika pencarian referensi di pertemuan kedua. Itu kan harus ada tanda kutip ya di Scopus. Kalau di Mendeley nggak usah pakai tanda kutip. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah digital marketing sudah dipastekan di bagian search, maka otomatis Mendeley akan melakukan filter. Ya, filter mana referensi yang bicara soal digital marketing. Dia langsung memfilter sendiri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu silahkan bisa membuka salah satu artikel yang mana paling gampang adalah ciri-cirinya adalah highlight kuningnya berdekatan. Digital marketing gitu ya. Kalau misalkan sudah terpisah-pisah sendiri kayak gini, digital, marketing, itu anggaplah gitu. Anggapan awal kita adalah oh ini tidak fokus bicara soal digital marketing utuh. Dia bicara soal digital sendiri yang berhubungan dengan marketing sendiri. Gitu. Maka kita bisa mulai yang memang kuning-kuningnya berdekatan. Kita mulai dari yang pertama. Di sini kita buka. Nah, nantinya Bapak Ibu, ini trik dari Pak Jo adalah Bapak Ibu tidak usah membaca keseluruhan paper, gitu ya, fokus pada kata kunci. Bagaimana caranya adalah lihat di bagian showing match. Di sini Bapak Ibu dia akan menunjukkan showing match dari digital marketing itu disebutkan sebanyak 11 kali. Kata kunci digital marketing di paper ini disebutkan 11 kali. Maka tinggal Bapak Ibu klik next atau previous. Next lanjut, previous balik, gitu kan? Kita klik next, dia langsung mengarahkan pada kalimat mana yang bicara soal keyword itu, gitu kan? Lebih mudah Bapak Ibu. Jadi fokusnya pada tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari soal digital marketing, tak dapat kalimatnya. Gitu, biar mempersingkat. Nah, boleh nanti Mbak, saya pengen mensitasinya dari abstrak atau mengambil kalimatnya dari abstrak, silahkan. Saya pengen ngambilnya juga dari introduction, silahkan. Boleh, silakan Bapak Ibu. Atau kalau judulnya menarik kok itu bisa disitasi, boleh silakan itu juga diambil. Gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu, kalau sudah muncul nih, misalnya contohnya di introduction gitu ya. Ternyata ada kalimat yang memang membahas keyword digital marketing. Maka biar lebih mudah gitu ya Bapak Ibu dalam membacanya, kita blok saja. Gitu. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dalam bahasa Inggris, enak. Tapi kalau saya gitu nggih, saya perlu mentranslatekan dulu biar maknanya sesuai dan relevan dengan apa yang akan kita bahas gitu. Maka caranya di blok gitu ya, seperti biasa, Ctrl CC. Ctrl CC, nanti pilih kalau belum Indonesia ya pilih Indonesia gitu ya. Nah, di sini kalimat yang saya blok tadi bicara soal manfaat platform ini pada UMKM, memperluas jangkauan pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke, ini relevan. Bisa kita copy. Nih, bahasa Indonesianya kita copy aja. Kita copy. Bawa itu ke Word kita, Bapak Ibu. Mau letakkan di sampingnya boleh, atau letakkan di bawahnya juga nggak apa-apa. Gitu. Pastekan di bawahnya dulu. Nah, selanjutnya, ya, ini kita sitasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena sitasi sering kita lupakan. Kalau sudah langsung di parafrase, kadang kita suka lupa untuk mensitasi. Biar lebih mudah, biar cepat, gitu kan? Kita sitasi terlebih dahulu. Sitasi di belakang, misalkan. Berarti kursornya ada di belakang, Bapak Ibu. Kursornya ada di sebelum
titik, gitu kan? Maka Bapak Ibu, untuk mensitasi menggunakan Mendeley, Bapak Ibu silahkan klik references di Word. Ya, klik references di Word, lalu insert citation. Di sini Bapak Ibu. Kita insert citation, nanti pasti akan muncul pop-up kecil seperti ini. Bapak Ibu nggak usah search by author, langsung go to Mendeley. Klik warna merah ini, go to Mendeley, dia otomatis akan memblok dokumen mana yang baru saja Bapak Ibu buka. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, mau validasi, silakan dibuka, klik 2 kali, tek. Dia otomatis akan mengarahkan kalimat yang sudah Bapak Ibu blok. Enak kan? Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu cite. Nah, cite. Ya, cite di sini. Ada tanda kutip warna hitam. Klik. Tanda kutip ini atau cite ini hanya akan muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word. Di Mendeley belum ada, ya. Dia akan terhidden. Gitu. Untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu pastikan insert citation di Word. Oke, ini kebetulan style saya masih APA, saya ganti dulu. Kok IEEE ya? Oke, betul. Nah, ini. Saya sudah melakukan citasi, maka selanjutnya Bapak Ibu, hal yang paling krusial adalah melakukan parafrase. Itu tidak boleh di-skip Bapak Ibu. Ya. Parafrase itu kami tekankan Bapak Ibu gunakan parafrase manual. Wah, kenapa Mbak harus manual? Karena kalimat tulisan Bapak Ibu punya nada, yang mana nada itu tidak akan bisa diduplikasi oleh AI. Gitu ya. Nada itu yang akan dipahami oleh pembaca. Ya, akan mudah dipahami oleh orang lain dan juga memang yang paling urgent adalah berkaitan dengan Turnitin AI. Gitu. Jadi lakukan parafrase manual Bapak Ibu. Manualnya contoh ini, ambil poin pentingnya saja. Gitu ya. Dari sini ambil poin pentingnya, kita tulis ulang Bapak Ibu. Gitu. Bukan hanya sekedar mengotak-atik, mindahkan strukturnya atau hanya mengganti sinonimnya saja, bukan hanya itu. Ambil poin pentingnya saja, kita bahasakan dengan gaya tulisan kita sendiri, begitu. Contoh di sini. Oke. Manfaatkan platform perdagangan, pemasaran digital memperluas. Oke, berarti kita tuliskan aja pemasaran digital dan mampu menjangkau, gitu ya, pasar yang lebih luas. Pemasaran digital untuk UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas, gitu, dengan memanfaatkan e-commerce. E-commerce ya, yang sudah ada. Misalkan seperti ini. Kita hanya mengambil poin intinya saja, kita tuliskan ulang dengan gaya bahasa kita, maka selanjutnya kalimat orang lain tadi yang sudah kita copy, kita hapus. Sisakan citasinya saja. Begini Bapak Ibu. Ya kan tadi ada berapa tuh? Ada agak banyak kan? Kita persingkat menjadi satu kalimat gini. Tapi inti poinnya kita ambil, kita relevankan, kita hubungkan dengan apa yang sedang kita bahas. Jadi bukan hanya sekedar tadi menuliskan poin intinya dari kalimat orang lain, tapi kita juga menghubungkan dengan topik yang ingin kita bahas. Kita membahas soal pemasaran digital. Maka kita hubungkan dengan kalimat pemasaran digital juga. Begitu. Selanjutnya jangan lupa yang namanya citasi. Ya, citasi ini penting karena
kita sudah mengambil tulisan orang lain, maka kita juga harus menyematkan siapa yang menulis itu, Bapak Ibu. Itu ya, untuk meminimalisir Turnitin. Lagi-lagi plagiasi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat berikutnya mengalir begitu ya. Misalkan kita lanjutkan soal kinerja. Kita tadi ini sudah menyinggung UMKM juga. Maka selanjutnya kita ambil kata kunci berikutnya langsung ke kinerja pemasaran gitu ya. Ctrl CC, kita translatekan ke dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Marketing performance, kita copy, bawa itu ke Mendeley. Lalu Bapak Ibu bisa tutup PDF-nya, hitung ya, atau klik My Library di bagian ini, pojok kiri. Kemudian kita hapus kata kunci yang baru aja kita masukkan tadi, yang digital marketing kita hapus, ganti dengan kata kunci berikutnya. Ya, ini adalah marketing performance gitu. Nah, selanjutnya sama dengan cara yang tadi. Bapak Ibu pilih yang highlight kuningnya berdekatan terlebih dahulu. Ya, utamakan yang highlight kuningnya berdekatan. Marketing performance, kuning-kuningnya dia deket-deket gitu ya, jangan terpisah. Kalau terpisah ini tadi biasanya dia hanya membahas soal marketing sendiri yang berhubungan dengan performa, gitu kan? Kita fokuskan dulu dalam marketing performance. Kita buka nih satu paper nih, kita buka klik 2 kali. Lalu gunakan yang namanya solving match Bapak Ibu. Solving match 1 sampai 63 ini. Kita klik next, nanti dia akan mengarahkan kalimat mana yang membahas itu. Coba satu kecil. Oke, misalkan abstrak kok belum ada yang cocok, kita coba di sini. Oke, misalkan kalimat mana yang mau kita ambil contoh ya. Oke, di sini coba kita ambil. Ya, kita ambil ini. Terus kita blok dulu satu kalimat, Bapak Ibu. Kita Ctrl CC, kita pahami dulu makna kalimatnya apa dalam bahasa Indonesia. Penelitian pendidikan berusaha untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, pengecer, mempertahankan pelanggan, kontribusi terbesar terhadap kinerja pemasaran. Oke, jadi bersinggungan ya. Gitu. Kita copy aja, Bapak Ibu, kita copy di sini, bawa ke tulisan kita. Gitu. Nah, contoh, kita gunakan citasi yang di depan, Bapak Ibu. Ya, kita untuk variatif, gitu ya. Misalkan, sejalan atau misalkan sejalan dengan bla bla bla, gitu ya. Sejalan dengan siapa, gitu kan. Sejalan dengan, berarti lakukan citasinya di depan. Atau yang biasa Bapak Ibu lakukan menurut, nah itu kita menurut uang atau menurut siapa gitu kan, menyampaikan bla 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 bla. Nah, atau menurut itu boleh silahkan Bapak Ibu ganti dengan yang lain ya, biar nggak bosan gitu Bapak Ibu. Atau langsung disitasi penulisnya di depan itu juga nggak masalah. Selanjutnya ini kita citasi dulu. Kalimatnya sudah kita ambil. Ya, kalimat yang sudah kita ambil, lakukan citasi terlebih dahulu. Citasinya itu di atas, di awal kalimat, Bapak Ibu. Sejalan dengan titik-titik kan di awal, atau di setelah kata sejalan dengan, atau di setelah kata menurut. Kita insert citation terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian go to Mendeley. Ya. Bapak Ibu sudah yakin ini papernya, langsung lakukan yang namanya cite tanda kutip. Cite akan muncul kalau Bapak Ibu insert citation di Mendeley, insert citation di Word, gitu ya. Cite ini akan muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word. Gitu. Kita klik
sudah tersitasi Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menaruh sitasinya di depan, biasanya Mulyana ini pasti akan di luar kurung. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Betul ya? betul. Kira-kira Bapak Ibu biasanya melakukan seperti apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya saya secara manual. 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 Oke. Pertama, memang kita manual terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita copy dulu nama Mulyana ini, kita copy, pastekan di luar kurung gitu ya, Oh, atau di awal kalimat. Nah, kemudian manualnya lagi apa Bapak Ibu? di delete Mulyananya. Delete manual begini ya Bu ya. Ya, Kita coba praktekkan. Nah, di sini mungkin biasa saja, pasti iya, akan muncul yang namanya ini ya, betul. Bapak Ibu, Iya. betul ya. Ketika Bapak Ibu keep manual edit, tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi ketika Bapak Ibu ganti stylenya, dia otomatis nggak akan berubah. Oh, Contoh, temennya tadi yang saya coba mm-mm. cek lagi. Nah, nih, nomor 1 tadi adalah Ermawati Iya, dan iya. Mulyana. Gitu ya. Kalau kita ganti stylenya, Bapak Ibu, dia berganti dengan angka, Erma Oh, berganti dengan angka, tapi yang 2024 ini nggak akan berganti. Kenapa? hmm. Karena dia sudah manual, tulisan biasa, Bapak Ibu. Oh, oke. Walaupun ketika di blok itu dia memang memunculkan bloknya lagi gitu ya. Ketika Iya, kita iya. klik dia otomatis terblok. Gitu kan. Oh, Tapi dia tidak bisa berubah. Dia tetap tulisan biasa. Maka cara yang lebih tepat adalah Bapak Ibu, ketika sudah masuk ke proses mengcopy nama penulisnya kemudian mempastekan di depan, Mulyananya sudah ditaruh di depan, kita copy paste biasa, maka pada sitasinya, pada sitasi ini, Mulyana et al. Ini yang ada di dalam kurung jangan dihapus manual. oh. Nah, karena kita menggunakan Mendeley, maka cara menghapusnya juga lewat Mendeley. Dengan cara apa? Cukup Bapak Ibu arahkan kursornya di dalam sitasi ini, tekan sitasi Mulyana yang kurungan ini, kemudian Bapak Ibu tinggal edit citation. Nah, posisinya sama persis di insert citation. Tuh, letaknya ada di sini. Kalau Bapak Ibu pakai MacBook, biasanya ada edit or insert gitu, insert or edit. Nah, itu tinggal diklik aja, edit citation. Yang tadi semula insert berubah menjadi edit. Begitu ya Bu ya. Kita klik, ya, dia muncul pop-up kecil kan. Nah, di sini Bapak Ibu juga klik nama penulisnya lagi. Jadi langsung klik nama penulisnya lagi, otomatis akan muncul pop-up lanjutannya, tabel berikutnya muncul. Yang Bapak Ibu ingin hilangkan adalah nama Mulyana, maka kita hidden autornya dengan cara centang suppress author. Di sini Bapak Ibu. Nah, mencentang suppress author berarti menghapus nama penulis di dalam kurung. Kita okekan. Hilang Bapak Ibu. Ini tulisan Mulyana yang sudah kita copy. Ini adalah sitasinya. Sisa tahunnya saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk menghidden nama penulis di dalam sitasi atau di dalam kurung cukup klik edit citation, lalu klik nama penulisnya lagi, kemudian centang suppress author. Centang di sini. Kalau Bapak Ibu mungkin mensitasi nantinya dari teori Mulyana misalnya. Teori Mulyana ada halamannya gitu kan, pakai buku, karena dia pakai buku. Tambahkan halamannya di bagian page Bapak Ibu. Namanya misalkan page halaman 1, 2 sampai 1, 3, 12 sampai 13. Nah, itu nanti ketika kita oke, dia otomatis akan menambahkan halamannya sendiri.
tahun, halaman. Itu Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu untuk menghidden nama penulis yang ada di dalam citasi. Cukup edit citation, klik nama penulisnya lagi, kemudian suppress author dicentang. Centang, suppress author, lalu selanjutnya oke. Nih, nanti Bapak Ibu kalau pakai kayak gitu, diganti dengan style gaya apapun gitu ya, dia otomatis juga akan mengikuti gitu. Oh. Contoh, Vancouver, suppress brackets only. Nah, dia juga mengikuti. Nih, tuh. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang harus saya ulang? Mbak, mau tanya. Boleh Ibu. Mbak kan itu tadi kayak Mulyana itu kan mengutip dari Wang itu kan, yang 2020. Betul. Nah, kalau kayak gitu sumber awalnya yang Wang itu perlu ditulis nggak? Soalnya kan banyak kita orang-orang itu nulisnya dari yang satu orang yang terkenal banget, tapi kita nggak bisa nemuin bukunya beliau atau apa. Akhirnya kita ngutipnya dari yang penulis kayak contohnya kayak gini itu. Oke, menarik nih pertanyaan Ibu Avani ya. Iya. Boleh kita ambil penulis lama. Jadi kita sebut penulis lama ya. Wang ini adalah penulis lama. Mulyana adalah penulis baru. Kalau penulis lama itu tahunnya masih relevan 5 tahun terakhir, kita juga bisa tambahkan ke dalam Mendeley kita. Nanti kita menginsertkan itu Mulyana dengan Wang. Gitu. Atau misalkan Bapak Ibu dia ambil dari teori itu, teorinya si Wang, teorinya lampau lama, ya udah kita ambil teori Wang gitu ya, teori Wang saja, teori dari Wang, kemudian yang kita citasi adalah penulis baru. Itu Bapak Ibu, Mulyana et al. Itu kalau memang sudah sangat lampau. Tapi kalau masih relevan 5 tahun terakhir, maka kita bisa ambil kedua-duanya. Dengan cara apa? Bapak Ibu, nanti tinggal uang ini kita ambil dari referensi si papernya Mulyana. Kita lihat ya uang. Ya, cukup diambil doi-nya saja. Mau dari HTTP boleh, dari angka juga nggak apa-apa. Kita copy ke My Library, kemudian add entry manually, gitu ya. Add entry manually itu bisa di pojok kiri yang ada gambar segitiga, atau bisa juga tinggal klik. Oke, tinggal di sini saja. Add entry manually, gitu ya, gambar segitiga. Klik. Pastekan di bagian doi. Di katalog IDS ada doi. Kolom doi itu diisi, lalu look up. Di sini Bapak Ibu. Sudah, ini kita rapikan dulu ya. Ada banyak kopi. Nah, kita look up atau kaca pembesar. Nah, terisi semua Bapak Ibu. Si uangnya sudah masuk, maka nanti, gitu ya, maka nanti ketika mau menginsertkan, Bapak Ibu juga tambahkan si penulis uang. Oke, kita cite. Di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti, kalau biasanya dua kayak gini, lebih enaknya adalah menggunakan merge citation. Penulisnya tidak ditaruh di depan. Nanti digabung. Jadi saya coba contoh. Begitu Ibu Alfani. Oh iya Mbak, terima kasih. Iya, sami-sami Ibu. Nah, tinggal saya hapus Mbak dulu. Bibi, Iya Ibu, Bu Lili. maaf, apa namanya, nanya lagi nih. Boleh sekali. Agak kecepatan tadi. Oh iya. Citasi. Jadi setelah kita buka Mendeley ya, kemudian di artikelnya itu sudah kita copy, kita pindahkan ke Word. Nah, kemudian insert citasi gitu ya Mbak ya? Betul. Terus gimana tuh Mbak? Oke. Contoh ya, kita ulangi yang ini, si Wang ini. Contoh, saya mau membuka. Saya coba contohkan. Ya, di sini. Misal,
Tadi kan kita sudah mengcopy ya. Mengcopynya boleh ketika Bapak Ibu sudah dalam bahasa Indonesia. Ctrl CC, ya, di blok satu kalimat, Ctrl CC, terjemahkan dulu. Gitu ya. Kalau sudah oke nih, maknanya sudah sesuai, kita copy kalimatnya. Nggak usah di blok, tinggal kita copy, bawa ke Word, pastekan di bawahnya dulu. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal sitasi. Sitasinya arahkan di awal kalimat. Kalau untuk mau sitasi di depan, berarti dia di awal kalimat. Kalau dia di akhir sitasinya, maka silakan kursornya letakkan di akhir kalimat atau di sebelum titik. Yang saya contohkan yang kedua ini adalah di awal kalimat. Maka kursornya saya letakkan di depan dulu. Di depan sini boleh, di depan. Ya. Insert citation. Ketika sudah insert citation, otomatis muncul pop-up kecil, Bapak Ibu. Tinggal go to Mendeley. Yang warna merah ini tinggal diklik. Ya. Otomatis, ini karena saya tadi baru memasukkan Mulyana, biasanya langsung terblok, Bapak Ibu. Otomatis dia akan memblok paper yang baru saja Bapak Ibu buka. Sebentar. Kalau Maaf Mbak, sebentar. Balik lagi yang ke tadi, itu di Word-nya Mbak ya? Yang mana Ibu? Sebelum ini. Oke, yang di sini? Ya. Ya. Insert citation-nya di Word. Oke. Kemudian ketika kita klik insert citation di Word, maka ada muncul pop-up di sini. Pop-up kecil, kita klik go to Mendeley. Ya kan? Dia otomatis akan memblok artikel yang baru Bapak Ibu buka. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, benar nggak ya tadi ini yang saya copy, kita buka klik 2 kali. Dia otomatis akan memblok atau akan mengarahkan kepada kalimat yang sudah Bapak Ibu copy. Gitu. Nah, ini ada riwayatnya, istilahnya historinya. Posisinya ada di mana, begitu ya. Dia akan mengarahkan pada posisi kalimat yang Bapak Ibu sudah ambil. Sudah di-copy, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu naik ke atas, di bagian tool atas ada cite, cite, tanda kutip, gitu ya. Dan ini disclaimer dulu, tanda kutip ini hanya muncul ketika Bapak Ibu sudah insert citation di Word. Kalau belum klik insert citation di Word, ya di Mendeley-nya nggak akan muncul. Tuh, maka kita klik cite-nya, cite, sudah. Dia langsung muncul citasinya, Bapak Ibu. Sampai di sini, Ibu Lili? Ya, makasih, Mbak. Oke, Ibu. Ya. Kalau Ibu, Bapak Ibu yang lain juga ingin menjadikan ini Mulyananya itu ditaruh di luar kurung, maka silahkan di-copy nama penulis Mulyananya, copy nama penulisnya, letakkan di luar kurung, di awal kalimat atau setelah kata menurut atau setelah kata sejalan dengan, gitu kan? Paste. Tuh. Nah, kita letakkan, kita paste di luar kurung, maka selanjutnya kita hapus Mulyana yang ada di dalam kurung. Dengan cara apa? Bapak Ibu jangan dihapus manual. Cukup diklik saja kursornya diletakkan di citasinya, kemudian edit citation. Kita klik edit citation, muncul lagi pop-up kecilnya, maka Bapak Ibu klik lagi nama penulisnya. Gitu kan? Nama penulisnya terklik, dia otomatis membuka tabel turunannya lagi. Bapak Ibu cukup centang suppress. Gitu ya, suppress author kita centang, Bapak Ibu. Kita oke, maka nama Mulyana otomatis terhidden, gitu ya. Simpelnya adalah sudah terhapus. Gitu. Jadi untuk menghapus penulis yang ada di dalam kurung, maka gunakan suppress author, Bapak Ibu. Baru selanjutnya
Sejalan dengan Mulyana yang menyebutkan bahwa baru diparafrase bahwa platform e-commerce membantu gitu ya, memudahkan atau membantu komunikasi, mempercepat komunikasi, membantu mengefisiensi gitu hubungan dengan customer. Selesai gitu. Maka selanjutnya yang sudah kita copy tadi, kalimat orang lain tadi kita hapus. Titik. Selesai Bapak Ibu. Dapat kalimat berikutnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu juga boleh melakukan yang namanya merge citation. Contoh, misalkan, satu kalimat ini ternyata Bapak Ibu bisa dapatkan dari beberapa artikel. Nah, gunakan yang namanya merge citation. Caranya bagaimana? Caranya sama, melakukan insert citation kembali. Gitu. Misal, contoh gitu. Ini adalah kalimat yang lain gitu ya. Ambil kata kunci, kredibilitas merek. Kita coba blog, kita cari referensinya gitu ya, kita copy, bawa ke Mendeley, kemudian kalau mau Bapak Ibu kembali bisa ditutup, PDF-nya ditutup, kembali ke My Library juga boleh, pastekan di bagian search pojok kanan. Selanjutnya Bapak Ibu pilih artikelnya lagi, cari kalimatnya lagi. Kalau di sini ada tulisan hanya satu, cuma ada referensi, skip. Gitu. Kalau nggak ada cuma kredibilitas, maka Bapak Ibu coba ini juga sama. Coba kita ke. Kalau di sini Bapak Ibu ada tulisan, Mbak, kalau punya saya no match for the paraphrase. Nah, itu bisa saja sama kayak tadi. Berarti artikel ini pembahasannya itu adalah brand sendiri, kredibilitas sendiri. Mana yang ingin Bapak Ibu cari? Misalnya saya ingin mencari kredibilitasnya. Ingin mencari kalimat soal kredibilitas, gitu ya. Maka kita coba ambil contoh ya, saya langsung ini aja ya, saya gunakan copy, bawa ke Mendeley. Kita anggap ini sudah di parafrase, Bapak Ibu, biar cepat, gitu ya, hanya contoh saja. Oke. Ternyata Bapak Ibu, ketika sudah di parafrase Bapak Ibu, lakukan insert citation, go to Mendeley, sama, ambil dulu, cite, cite, kayak tadi ya, mensitasi dulu. Kemudian ternyata Bapak Ibu menemukan lagi. Contoh, di paper berikutnya ada pembahasan serupa. Oh, ternyata kalimat ini mirip gitu sama dengan kalimat yang baru saja kita copy. Nah, Bapak Ibu, kalau kalimatnya mirip, tidak ada penambahan lagi, berarti cukup insert citation lagi, go to Mendeley, dia akan mengarahkan kepada artikel berikutnya yang sudah Bapak Ibu buka, langsung klik cite, tanpa harus menambahkan kalimatnya. Kenapa? Karena kalimat itu serupa. Ya, kalimatnya serupa. Ini berlaku juga seperti tadi. Bapak Ibu, di dalam satu artikel, ternyata penulis baru sudah mensitasi penulis lama. Tahunnya relevan 5 tahun terakhir, maka Bapak Ibu bisa mengambil kedua-duanya. Penulis baru dan penulis lama itu Bapak Ibu ambil dengan cara insert citation, gitu ya. Dua-duanya disitasi. Selanjutnya, Bapak Ibu gunakan merge citation. Caranya adalah tidak usah dihapus manual. Kurungannya dihapus satu-satu, lama Bapak Ibu. Tinggal di blok, gitu ya. Citasinya di blok, kemudian merge citation. Posisinya akan tetap sama di bagian insert citation. Pokoknya letaknya di situ-situ aja, gitu ya.
posisinya akan sama. Kalau pakai MacBook berarti di sebelah kanannya. Insert edit, sebelah kanannya ada merge citation. Kita klik saja, kita klik. Ya, dia akan gabung sendiri, Bapak Ibu. Kurungannya hilang. Gitu nggih. Bagaimana, Ini kan, Mbak? Bagaimana menggabungkan tadi? oke, saya coba lagi ya. Iya. Ini sudah kita citasi dua-duanya. Iya. Cara menggabungkannya, silahkan cukup diblok saja. Iya. Dari Vineran sampai 2024 terakhir tadi, 2 citasi ini kita blok, Iya. 2 penulis ini kita blok. Selanjutnya, di bagian insert citation yang tadi, otomatis berubah menjadi merge. Kita klik saja merge citation-nya. Cukup diklik. Nah, kalau sudah terklik, hilang kurungannya, Ibu. Oke. Gitu. Jadi cukup ngeklik merge citation. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu Supaya Lucia. tidak manual lagi ya. Betul. Efisien. Oke. Nah, biar nggak manual lagi ya, Bapak Ibu. Nanti kalau manual repot. Iya. Atau Bapak Ibu juga boleh melakukan insert citation sekali dayung, kalau saya bilang. Kenapa sekali dayung? Insert citation-nya sekali, kita Iya. langsung go to Mendeley. Anggaplah Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya. Gitu ya. Ternyata artikel examining ini sama si the impact multi channel itu. Multi channel ini tadi kita sudah membaca ada kalimat yang sama, relevan, atau Bapak Ibu sudah menambahkan. Jadi kalimat si Ying Kai Liao ini Bapak Ibu hubungkan dengan kalimat si multi channel, gitu ya, menggabungkan, meringkas 2 artikel ini. Maka Bapak Ibu dalam mensitasi sekali dayung, insert citation, kemudian klik dua-duanya dengan cara gimana? Klik dulu, kemudian ketekan kontrol, arahkan kursornya di dokumen yang lain, dua-duanya keblok, kemudian cite title. Nah, dia otomatis udah menggabung sendiri tanpa termerge, gitu ya, tanpa Bapak Ibu harus melakukan atau klik merge citation. Itu kalau saya bilang citasi sekali dayung, gitu ya, sekali. Asalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa 2 artikel itu membahas hal serupa, atau Bapak Ibu meringkas 2 referensi itu menjadi 1 kalimat. Gitu. Dari penulis 1, kalimat 1 dari penulis 1, dan kalimat kedua dari penulis kedua, Bapak Ibu hubungkan kedua-duanya menjadi kalimat sendiri, kalimat utuh, begitu ya. Kalimat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu meringkas penulisnya kalimat Liao sama si Sakas. Itu silahkan, boleh kedua-duanya. Tanpa harus di-merge, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Aman? Aman. Ibu Lucy aman? Oke. Aman. Nah, selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau sudah selesai semua, itu ke bagian referensi jangan lupa insert bibliografi. Kalau sudah pakai Mendeley, Bapak Ibu, cukup sekali klik saja bibliografinya sudah terisi. Dengan cara klik insert bibliografi di sini. Kita klik. Nah, inilah daftar referensi yang kita gunakan. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1 paragraf tadi, 2 paragraf deh, 2 paragraf tadi sudah punya 6 citasi, Bapak Ibu. Cuman pakai itu aja, kan? Nah, silahkan itu bisa digunakan. Insert bibliografi ini cukup sekali saja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin melihat atau berapa referensi saya, insert citasi di depan, insert referensi di depan, boleh. Tanpa menambahkan atau menginsertkan lagi nanti di akhir. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah menambahkan di awal, seperti saya ini, kemudian kembali menulis lagi di dalam body text-nya,
Mm-mm. Contoh, saya rubah dulu stylenya ya, biar mudah berapanya. Ini, contohnya di sini kita sudah punya 6 referensi. Kemudian saya ingin kembali lagi mensisi atau membuat kalimat berikutnya. Insert citation saya contohkan langsung saja. Contohnya di sini. Nah, di sini saya menambahkan satu referensi atau saya membuat kalimat baru di dalam body text-nya. Maka otomatis si daftar referensi juga akan ikut ketambah Bapak Ibu. Tanpa harus di-insert ulang gitu ya. Dia otomatis akan menambahkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di awal sudah menginsertkan bibliografi, maka dia otomatis akan sudah menyusun daftar referensinya sendiri. Itu tanpa Bapak Ibu klik gitu ya. Tanpa harus mengklik insert bibliografi berulang. Nah, Oke. kecuali ini ada kecualinya Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu menghapus sitasi di body text-nya. Menghapusnya manual saja. Tek. Gitu. Kalau dihapus, daftar referensinya masih nggak akan berubah. Maka caranya bukan dihapus di daftar referensi, bukan nomor 7 ini dihapus manual, bukan. Cukup Bapak Ibu klik bagian refresh di sana. Sebelah kanannya insert citation ada refresh warna hijau. Kita klik refresh. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan body text, citasi di dalam body text dan di daftar referensi itu dia akan menyesuaikan sendiri Bapak Ibu. Itu enaknya pakai Mendeley, pakai istilahnya pakai reference manager. Mau pakai EndNote, mau pakai apapun semuanya sama. Itu enaknya adalah menggunakan Mendeley salah satunya, menggunakan reference manager gitu. Tanpa Bapak Ibu menuliskan satu persatu, harus nulisin namanya Ermawati dan sebagainya. Kalau ada tipu, nah itu kan kesalahan juga. Nah, kalau kayak gini kan sudah enak Bapak Ibu. Iya. Gitu ya. Mbak mau tanya, ini Office-nya pakai tahun berapa ya, Mbak? Office Microsoft saya 2000 berapa ya? Soalnya kan nggak sama kan, tahun 2025 sama visualnya Mbak beda. Jadi mau tak Punya samakan. Bapak 365 bukan? Iya, mau tak samakan aja biar sama. Oh iya, 365 juga nggak masalah Bapak. Sebenarnya tampilannya sama sih Bapak. Beda, sebenarnya beda. Jadi Mendeley-nya nggak segini. Jadi memang tampilannya jadi beda. Jadi memang agak bingung saat mengikuti. Jadi minta tolong yang ini pakai Office berapa? Biasanya tahun 2019 atau 2021? 2021 kayaknya Pak. Saya pakai yang 2021. Soalnya memang penting. Oke Bapak. Mau tak Boleh kalau nanti mau diganti ke Microsoft dan iya biar sama, biar tak downgrade aja. siap, boleh silahkan gitu. Saya Mau tidak tanya, Mbak, boleh Ibu, bagaimana Ibu? seandainya saya mensitasi dari sumber yang sama sebanyak 2 atau 3, begitu berarti nanti otomatis bibliografinya hanya keluar 1 saja ya? Betul sekali Ibu, betul. Oke. Berarti nggak apa-apa ya kalau disitasi 2. Nggak apa-apa, Oke. nggak masalah. Kecuali nih, kalau ternyata sitasinya itu di sitasinya Ibu, kok ada tulisan misalkan sebentar, Ermawati A, Ermawati B. Nah, itu berarti indikasinya adalah di dalam Mendeley-nya Bapak Ibu, daftar referensi Ermawati itu terduplikat. Ya. Atau yang ibu ambil sama-sama Ermawati, cuman beda artikel gitu kan, beda artikel. Nah, itu akan ada muncul A dan B atau sebagainya. Kalau dia keduplikat, maka silahkan hapus di Mendeley-nya Bapak Ibu. Atau di merge. Jadi kalau Bapak Ibu di Mendeley Desktop, di sana ada tools yang namanya check for duplicates. Di sini, check for duplicates. Kebetulan di sini ya banyak sekali nih. Banyak sekali hal-hal yang terduplikat punya saya, karena saya menginsertkan berulang gitu kan. Nah, itu Bisa di refresh atau? Di confirm merge saja. Tinggal klik confirm merge di sini. Nanti dia akan menggabung sendiri. Gitu. Oke.
Atau kalau misalkan Ibu, aduh saya bingung tadi Mbak, saya yang mana? Ya dihapus saja. Misalkan Carter sama yang bawahnya kok sama gitu ya, maka hapus salah satu. Nanti otomatis di dalam referensinya Bapak Ibu dia berubah. Tapi kalau belum berubah, silakan klik refresh saja. Pembaharuannya refresh begitu Ibu. Oke, gitu. Dan usahakan Ibu sebenarnya tidak menjadi masalah ketika memang Bapak Ibu mengambil penulis yang sama berulang kali. Khususnya di bagian biasanya kita mengambilnya itu untuk teori ya, literatur review, mengambil dari metode tertentu, mengambil dari teori tertentu gitu kan. Nah, itu boleh. Silahkan. Tapi kalau misalkan itu di luar dari literatur review gitu ya, usahakan citasi berulang itu diminimalisir. Oh, oke. Ya, biar kita cari pembeda lagi, Iya, cari iya. penulis lainnya gitu, untuk menambahkan daftar pustaka kita gitu kan. Iya, iya. Gitu. Iya. Dan itu menjadi salah satu gini, Pak, jadi kayak reviewer akan melihat, oh penulisnya ini ternyata banyak membaca literatur, banyak membaca referensi, karena dia mensitasi tidak hanya pada satu orang saja. Oke. Begitu. Gitu ya, Ibu. Baik, terima kasih. Betul Sama, sekali. iya sama-sama Ibu. Nah, ini ada salah satu tips juga, Bapak Ibu. Itu ya, salah satu tips. Kalau Bapak Ibu ingin mensitasi, gitu ya, mensitasi pertama, kapan harus disitasi? Gitu. Adalah ketika Bapak Ibu mengambil dari argumen orang lain tentunya. Kemudian kalau Bapak Ibu menambahkan daftar statistik, data, begitu ya, ada masalah yang Bapak Ibu ambil, fakta yang lebih spesifik, itu usahakan Bapak Ibu juga citasi. Hal yang tidak perlu, misalkan kalimat umum. Kalau misalkan kita membuat kerangka ya, kalimat umum, digital marketing merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh UMKM. Itu kan sudah kalimat pengantar umum ya. Nah, itu nggak perlu disitasi. Gitu. Kalau hal-hal yang umum gitu ya, hal yang nggak perlu hal-hal yang orang sudah mengetahui itu nggak usah disitasi. Citasinya adalah gunakan untuk memperjelas. Kenapa penting? Gitu kan? Oh, ini karena memiliki unsur-unsur. Nah, unsurnya itu Bapak Ibu citasi. Lalu di sini citasinya kalau usahakan jangan manual. Gitu. Kalau manual rawan salahnya Bapak Ibu. Kalau udah salahnya nanti ngulang lagi, cek lagi gitu kan. Dan juga pastikan kalau sudah menginsertkan bibliografi di depan gitu ya, kalau ada yang dihapus citasinya, jangan lupa untuk di-refresh tadi. Klik refresh-nya begitu. Oke. Nah, contoh nih Bapak Ibu di bagian discussion tadi kan saya menyontohkan di bagian introduction. Bapak Ibu juga gunakan contohnya ketika penelitian Bapak Ibu itu didukung dengan penelitian sebelumnya. Disepakati. Result ini consist with dengan penulis sebelumnya. Yang mana juga menemukan atau menjadi dasar misalkan. Atau misalkan penelitian Bapak Ibu itu menentang penelitian sebelumnya, kontra. Bahwa penelitian ini menjawab keresahan atau tidak berbanding terbalik dengan teori yang sudah ada misalnya gitu. Penelitian di lapangan ini menjawab menentang gitu ya, istilahnya kontra. Maka in kontras penulis sebelumnya menyampaikan bla bla bla. Atau dukungan, tadi kan dukungan ya, didukung dengan kayak tadi yang saya gunakan, misalnya menurut siapa, atau menyampaikan bahwa sejalan dengan, berarti kan dukungan Bapak Ibu. Dukungan kalimat begitu ya, kita dukung dari penulis orang lain. Agar apa? Agar apa yang penelitian yang kita sampaikan itu juga kuat. Kita menyajikan sebuah kebaruan, tapi kita tidak meninggalkan penelitian terdahulu yang menjadi dasar. Kita tidak meninggalkan teori terdahulu, gitu ya, menjadi dasar untuk membuat atau mengupgrade begitu ya, mengupgrade sebuah penelitian dengan kita menghadirkan kebaruan riset kita, gitu. Gitu Bapak Ibu.
Lalu, nah di sini, Bapak Ibu nanti di dalam struktur artikel Bapak Ibu, gitu ya, kalau kemarin sudah ada anatomi, itu sudah sangat membantu sekali dalam menulis Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah selesai, anatomi Bapak Ibu sudah yakin berhasil, begitu ya, maka dalam menulis itu sangat enak sekali. Istilahnya kalau Pak Jum menyampaikan, kalau Bapak Ibu bisa selesai anatomi, maka 70% istilahnya, 70% artikel Bapak Ibu itu sudah jadi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu alur tulisannya itu seperti apa. Gitu. Itu gunanya anatomi Bapak Ibu. Jadi silahkan mulai dari anatominya dulu, atau Bapak Ibu sudah pernah menulis, sudah ada artikelnya, kemarin sudah punya anatomi, untuk mengevaluasi gitu ya, sejauh mana tulisan kita itu runtut atau tidak, begitu kan? Maka nanti struktur di dalam papernya Bapak Ibu kita sudah bisa tahu, gitu ya, sudah bisa tahu bagaimana cara menuliskannya, strukturnya, secara kalau misalnya di introduction kita mulai dari Mbak Aul kemarin menyampaikan mulai dari yang umum, dari hal yang luasnya dulu, fokus terus kemudian mengarahkan pada state of the art-nya Bapak Ibu. Lalu ada gap-nya, gitu ya. Gap-nya ini jangan disembunyikan. Gap-nya itu harus disampaikan di depan. Sampaikan, gitu ya. Kita tonjolkan. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Di sini juga adalah letaknya untuk menyombongkan penelitian Bapak Ibu. Gitu. Kita harus sombong gitu istilahnya. Jadi penelitian kita harus mempercaya diri bahwa penelitian kita itu menjawab keresahan, memberikan istilah memenuhi celah-celah kosong gitu kan. Di situ kita meyakinkan di bagian introduction, khususnya di bagian tujuan, kemudian menekankan pada novelty gitu. Nah, di sini pembukanya biasanya soal, coba saya baca. Pembukanya bicara soal sebentar. Indonesia, misalkan telah diketahui secara umum bahwasannya telah dilaporkan gitu, atau nanti kalau dalam gap meskipun telah dilakukan penelitian yang sudah banyak, penelitian sudah banyak, namun masih ada celah gitu misalkan, tapi belum jelas di mananya. Dan di akhir paragraf terakhir itu letaknya adalah bagian how and why. Dari solusi sampai tujuan penelitian. Kalimatnya yang biasa Bapak Ibu lihat di bagian artikel pada biasanya ada tulisan this study aim to bla 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 gitu kan. Maka tujuannya pastikan tujuan penelitian Bapak Ibu disampaikan secara eksplisit, nggak usah disembunyi-sembunyikan gitu. Langsung sombongkan, jebret kayak gitu istilahnya, ini kebaruan riset saya, ini dia akan memberikan solusi terbaik gitu untuk mengisi celah kosong sebelumnya gitu. Nah, di sini maka ini menjadi pertanyaan kadang Bapak Ibu, Mbak biasanya citasinya tuh paling banyak di mana? Silahkan bisa di introduction gitu, kita klaim lewat Mendeley tadi, kemudian masuk ke metode, ada ya metode ya Bapak Ibu. Metode ini tuh jangan hanya sebatas hanya satu paragraf sendiri. Oh, saya penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif. Tapi kan pendekatan kualitatif itu banyak. Gitu. Jelaskan. Kualitatifnya itu dengan gaya apa? Pendekatannya seperti apa? Gitu. Kualitatifnya menggunakan studi kasus kah atau apa? Gitu. Sampelnya, instrumennya, indikator penilaiannya misalnya, prosedur analisis, dan biasanya kita ada etik gitu ya, apa namanya, etik gitu. Etik ini biasanya etik clearance ini biasanya dibutuhkan ketika memang Bapak Ibu penelitiannya sampelnya adalah human, hewan gitu kan. Ada persetujuan, ada etik. Persetujuannya adalah semua peneliti telah menyetujui untuk dilakukan wawancara misalnya. Atau sudah ada etik penulisan, sudah punya kode etik, ethical clearance dengan nomor berapa gitu.
Karena memang, apalagi kalau wawancara ya, kualitatif ya, memang, atau misalkan Bapak Ibu menggunakan angket dan sebagainya, memang perlu ada izin. Itu ada pernyataan narasumber, pernyataan sampel orang yang memang menyepakati atau menyetujui untuk memberikan informasi. Nah, kalimatnya tentunya biasanya adalah pasif past tense gitu, lampau pasif. Data were collected, bla bla bla, sample were analysis. Nah, ini nanti bahasa Inggris ini adalah ini adalah pekerjaan tuyul terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nulis aja bebas. Nanti yang akan membantu itu adalah tuyul, Grammarly gitu. Nah, ini yang paling suka terlewat Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu hanya menyebutkan, oh banyak banyak respondennya gitu, atau minim responden, tapi nggak dijelaskan berapa jumlah responden yang benarnya. Kalau Bapak Ibu kualitatif gitu ya perannya dia itu sebagai narasumber itu pakai informannya dia sebagai apa gitu. Silahkan bisa disebutkan gitu ya. Bukan hanya sebagai 5 narasumber atau 5 informan gitu. Tapi nggak tahu perannya. Tanpa harus menyebutkan nama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Misalnya 5 informan itu diambil dari contoh misalkan kepala desa, contoh masyarakat, lembaga LSM misalkan gitu. Nah, itu silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, sitasi itu boleh hadir di dalam metode penelitian. Protokol standarnya, instrumen gitu ya, apalagi kalau Bapak Ibu literatur review menggunakan gaya metode seperti apa, itu boleh sitasi. Apalagi pengembangan, dan sebagainya itu metode boleh ditambahkan sitasi gitu. Result, Bapak Ibu, nah di sini agak sering tercampur gitu ya, walaupun nanti di penelitian di papernya Bapak Ibu memang di contoh itu kami menggabungkan result and discussion, tapi jangan lupa bahwa prinsip result adalah melaporkan hasil penelitiannya. Jangan dicampurkan dengan interpretasi itu. Jadi interpretasi itu nanti tugasnya adalah di bagian discussion, gitu ya. Gitu. Jadi kalau strateginya adalah tabelnya, makanya kemarin di anatomi Bapak Ibu ada tabel nggak, ada gambar nggak, tuliskan dulu saja rujukan tabelnya apa gitu. Nah, misalkan contohnya gini, kalau Bapak Ibu statistik ya, oh hasilnya adalah 3,24 dengan P002. Yang itu itu adalah lapor. Kita sampaikan saja bahwa nilainya adalah uji bla bla bla, p-value-nya gitu ya. Silahkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di dalam papernya Bapak Ibu kalau ada tabel, kalau ada gambar, jangan lupa dirujuk di kalimatnya, di paragrafnya. Contoh, misalkan hal ini menggambarkan atau diilustrasikan di dalam figur 1. Nah, kita harus mencantumkan itu figur 1. Gitu. Baru kemudian di bawahnya kita tunjukkan figur 1 gambarnya gitu ya. Jangan hanya sekedar menempelkan gambar dan tabel saja tanpa dirujuk di dalam kalimatnya Bapak Ibu. Nanti bingung penulis. Loh kok ini tiba-tiba ada tabel 1, mana penjelasannya, bagian mana, paragraf mana, di atas kah atau di bawahnya tabel, kan bingung. Maka silahkan Bapak Ibu rujuk tabel 1 gitu ya. Silahkan. Kemudian di bagian discussion Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan pola PEL, PEEL. Poinnya apa? Poinnya adalah hasil penelitian saya ditemukan, gitu kan? Evidensinya, buktinya seperti apa? Kita jelaskan, kita jabarkan. Gitu. Kita jabarkan, explanation, kemudian hubungkan dengan literatur. Apalagi kalau Bapak Ibu punya teori. Dan teori itu penting ya, Bapak Ibu boleh sekali kita ambil menjadi landasan, menjadi dasar begitu ya, bahwa penelitian Bapak Ibu itu berhasil atau mewujudkan dari teori tertentu begitu. Pembukanya adalah the study found that bla bla bla, tanpa angka ya Bapak Ibu. Tanpa angka ini berarti menunjukkan bahwa jangan mengulangi result gitu.
sering tercampur kadang kalau Bapak Ibu memisahkan antara result sama discussion, kadang discussion itu mengulang lagi gitu ya. Munculnya harus ringkasnya saja. The study penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi model tertentu itu mampu memberikan peningkatan. Dan itu ternyata konsisten. Ternyata itu keberhasilan ini didukung dengan penelitian sebelumnya gitu. Dengan teori apa kayak gitu. Atau misalnya penelitian Bapak Ibu in contrast bla 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 sebagai pembandingan gitu ya. Lalu limitasi, pastinya penelitian Bapak Ibu punya limit ya, punya batasan. Nah, itu silahkan disebutkan. Itu kemudian conclusion. Pastikan Bapak Ibu ada implikasi praktis, kontribusi teoritis. Itu bukan hanya sekedar ringkas resultnya. Tapi bahwasanya ini lagi-lagi menyombongkan di bagian conclusion. Bahwasanya penelitian Bapak Ibu sudah berhasil untuk menjawab tujuan penelitian yang mana penelitian itu memberikan dampak positif dari segi praktisnya di lapangannya, dan itu memberikan gambaran, mendukung, memberikan kontribusi secara teoritisnya, menjawab istilahnya kebaharuannya tadi dihadirkan gitu ya. Jadi jangan mengulang risk. Itu Bapak Ibu. Gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu ini ya paling di highlight, yang saya di highlight adalah introduction, jangan lupa gap-nya dinyatakan secara eksplisit. Resultnya jangan ada interpretasi dulu, gitu ya. Kemudian discussion jangan hanya sekedar mengulang result atau jangan hanya sekedar meringkas result, tapi juga ada hubungannya, so what gitu, hubungannya dengan penelitian sebelumnya kita dukung. Nah, itu paling enak Bapak Ibu. Jadi penelitian Bapak Ibu tuh nanti kita menghadirkan, karena apa? Artikelnya Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar laporan penelitian, tapi Bapak Ibu menyampaikan bahwa penelitian yang saya lakukan itu memberikan hasil yang positif dan berdampak dan berkontribusi. Istilahnya begitu ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu tuangkan di dalam paper. Gitu. Ini banyak. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, nanti kita sampaikan. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sama ini. Biar nanti Bapak Ibu tidak jenuh menulis ya. Ini salah satu apa ya? Biar lebih mudah. Bapak Ibu, tadi yang kita tekankan mulai dari metode paling gampang. Lalu result, discussion, baru kemudian introduction, diakhiri di abstrak. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ada namanya teknik Pomodoro. Pomodoro. Di sini ada teknik belajar Bapak Ibu. Teknik belajar Pomodoro itu biar Bapak kita tidak panas gitu ya, tidak panas terus stagnan di dalam paper, maka Bapak Ibu gini, misalkan 25 menit kita membuat satu paragraf gitu kan, targetkan aja sehari harus punya 4 paragraf misalkan, atau sehari harus selesai satu introduction gitu. Nah, itu aja. Jadi 25 menit Bapak Ibu fokus, kemudian nanti setelah itu 5 menit istirahat, lanjut lagi biar nanti Bapak Ibu tidak sepanang, tidak terlalu gitu, tidak terlalu pusing gitu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sama ini. Bapak Ibu, jangan lupa kalau dalam memparafrase kita jangan gunakan patchwork, artinya hanya memparafrase ala kadarnya gitu ya. Ala kadarnya itu bukan berarti istilahnya tadi yang saya sampaikan, bukan hanya mengganti kata sinonimnya, bukan hanya sekedar mengubah strukturnya saja, tapi kita tahu inti kalimatnya apa, kita tuliskan dengan gaya bahasa sendiri, kita kutip, dan tidak ada kalimat yang ambigu, Bapak Ibu. Itu ya. Oke, itu akan memudahkan Bapak Ibu biar nanti plagiasinya itu range-nya adalah sekitar 10-15%. Harapan kami adalah Bapak Ibu plagiasinya di bawah itu. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lo izin bertanya, Mbak. Boleh Bapak, silakan Bapak Ibu. Silakan Ya, Bapak.
Kalau ini Mbak, tadi kan satu kalimat aja itu apa dua kalimat tadi di kerangka itu udah 7 itu. Nanti kan berarti bisa banyak dong ininya apa citasinya atau referensinya itu jadinya. Gimana ininya? Oke, menarik nih Bapak. Ya, kalimatnya jadi banyak begitu ya Pak? Kalimatnya karena kalimatnya banyak kan jadinya citasinya banyak. Jadi referensinya kan bisa banyak gitu. Baru dua Iya. kalimat aja udah 7 referensi gitu Mbak. Oke, siap Bapak. Ya, nah menarik. Jadi di dalam anatominya Bapak Ibu yang ada 7 tadi, gitu ya, 7 tadi, itu dituangkan di dalam paper, itu bisa kita gabung-gabungkan. Bisa, misalkan ya, ternyata di dalam what is noun, oh 2 poin, nomor 1 dan 2 ini ternyata relevan untuk kita jadikan satu paragraf utuh. Jadi nomor 1, kalimat 1 dan 2 itu kita gabungkan menjadi satu paragraf begitu ya. Itu silahkan, boleh saja begitu ya. Itu boleh. Jadi tidak harus 5 poin ini kemudian kita jabarkan nanti apa namanya, kita tambahkan lagi referensi tambah gitu. Nanti kalimatnya kan terlalu panjang. Nah, silahkan itu bisa dipadatkan monggo. Yang penting adalah poin-poin yang sudah kita buat di dalam anatomi itu sudah masuk, sudah hadir di dalam papernya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini memudahkan, gitu ya, memudahkan. Oh, saya mau bicara apa lagi, gitu. Mau dipadatkan nomor 1 dan 2 silahkan. Itu Bapak Ibu. Ya, oke. Nah nantinya minimal, gitu ya, minimal Bapak Ibu di dalam papernya Bapak Ibu ini berlaku untuk kualitatif kuantitatif, gitu ya. Research, gitu ya, research article itu minimal adalah Bapak Ibu mendapatkan referensi 30, gitu ya, 30 yang Bapak Ibu citasi di dalam papernya Bapak Ibu. 30. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu adalah review artikel ya, review artikel biasanya tergantung pada berapa besar database yang Bapak Ibu gunakan, gitu, data referensi yang Bapak Ibu gunakan. Tapi usahakan 30 minimal Bapak Ibu di dalam papernya Bapak Ibu ada kalimat, ada citasi-citasinya gitu, entah di introduction, di bagian method, atau di bagian discussion gitu. Yang tidak boleh ada citasi itu ada tentunya di abstrak. Tentunya di abstrak tidak boleh. Kemudian result. Nah, result kan tadi saya menekankan jangan ada interpretasi ya. Berarti tidak boleh ada citasi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian conclusion. Gitu. 3 poin itu tidak usah ada referensi. Itu Bapak Ibu. Silahkan nanti misalkan platform digital mungkin peragatan bla bla bla. Oh, ini ternyata relevan menjadi paragraf kedua atau dihubungkan menjadi paragraf kedua. Monggo saja. Silahkan Bapak Ibu. Dan menjadi poin penting adalah Bapak Ibu, di dalam paper Bapak Ibu tidak hanya istilahnya tidak hanya citasi semuanya. Harus ada kalimat Bapak Ibu. Entah itu menjadi kalimat pengantar di awal atau kalimat penegasan di akhir paragraf. Misalnya di paragraf 1 gitu, ada kalimatnya Bapak Ibu di awal, kemudian ada di kalimat terakhir di paragraf itu untuk menegaskan dan menghubungkan ke paragraf kedua. Gitu. Biar nanti setiap paragraf Bapak Ibu korelasinya itu jelas, hubungannya gitu ya, koheren gitu istilahnya kalau dalam kata bahasa mungkin ya. Jadi itu adalah runtut gitu, runtut pembicaraannya. Tidak terpotong-potong begitu Bapak Ibu. Begitu Bapak, apakah menjawab gitu Pak pertanyaan? Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Ya. File yang tadi itu yang Imran itu ada bisa di-share nggak juga itu ya? Oke, nanti kami share Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Sedikit, Mbak. Oke, boleh Bapak. Ya, tadi kan ada Mulyono, ada uang. Ya, Wah, kebetulan uangnya masih 2020. betul. Masih agak dekat relevan. Tapi Betul. kalau sudah lama sekali 19 sekian gitu, itu gimana, Mbak? Oke, Bapak, siap. Nah, tadi, kalau dia masih berdekatan, relevan gitu 5 tahun terakhir, berarti Bapak boleh mensitasi si Wang dan si Mulyono. Gitu. Kalau memang sudah jauh sekali ya, si Wang ini ternyata dia
munculnya di tahun 2005 misalnya. Dan dia bukan sebagai grand teori, cuman hanya sebatas literatur biasa, maka gunakan penulis baru atau si Mulyono tadi. Gitu, Bapak. Tapi kalau itu ilmu dasarnya, Mbak, Nah, itu berarti teorinya kan ya, Pak ya? ya basis Dasar teorinya. dia penemu awal Ya, gitu kan. penemu awal. Nah, itu berarti Bapak boleh mensitasi si Wang itu. Penulis lama itu boleh kita ambil sebagai teorinya Bapak gitu. Itu silahkan. Karena saya pernah baca itu, misalnya suatu teori di dalam buku, ya. Jadi misalnya Wang tadi di dalam Mulyono. Boleh. Nah, Wang 2000 sekian in, Mulyono sekian. Biasanya begitu kalau nggak salah. Boleh juga seperti itu Bapak, tidak masalah. Kalau sekarang biasa langsung apa namanya? Teori Wang gitu langsung sitasi Mulyono tahun berapa itu silahkan boleh sekali. Gitu. Karena kadang ada orang itu ngambil dari tulisan orang, teori dasarnya. Itu Ya. biasanya dikasih teori Wang in Mulyono, biasanya begitu. Boleh sekali Bapak, silahkan, enggak Bapak. Gitu. Jadi kayak Bapak mengambil penulis yang lama, tapi memang diambil dari paper si Mulyono, begitu kan? Iya, Itu gitu. silahkan, boleh Bapak. Tidak apa-apa, enggak masalah Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kira-kira dari penjelasan ini, Bapak Ibu, mungkin Mbak saya kurang paham sama sekali nih dari pemaparannya, atau mungkin ada yang mau diulang, monggo silakan Bapak Ibu. Untuk saat ini sih oke Mbak ya, cukup jelas. Namun Alhamdulillah. seandainya nanti menemui kesulitan, boleh kan kalau kami bertanya begitu ya? Oh, sangat boleh Ibu, dengan senang hati. Silahkan, boleh bertanya begitu ya. Kami sangat senang kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan kami begitu. Di grup juga boleh gitu. Monggo Oke, Ibu baik. Lucy ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nggih, gitu nggih. Iya, Semoga sudah. ya, semoga apa yang saya sampaikan gitu ya dapat diterima oleh Bapak Ibu, dapat dipahami dan mohon maaf sekali kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau penjelasannya terlalu pusing nih gimana, boleh nanti kita jelaskan kembali begitu. Terima kasih Bapak Ibu, semangat dan luar biasa atensinya gitu ya. Saya mohon izin kembalikan ke Mbak Aulia. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bibi. Masya Allah ya Bapak Ibu. Sangat padat sekali dan luar biasa nggih Bapak Ibu. Insya Allah nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa terselesaikan papernya. Wah ini dapat Amin. jempol Mbak Bibi. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah yang disampaikan Mbak Bibi tadi yang berbentuk gambar berupa tips tadi ya, insya Allah akan kami bagikan juga ke dalam grup. Tugasnya Bapak Ibu setelah ini adalah silahkan mengerjakan apa yang sudah Mbak Bibi sampaikan. Nah, Ya itu belum selesai. Perlu agak iya lama Pak Ibu. yang ini. Gimana Pak Istiadi? Aman? Yang ini perlu agak lama. Iya, iya. Anatominya belum Kita selesai. coba. Oh, nggih, siap, siap Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu silakan nanti semampunya dulu saja. Begitu kalau bisa selesai, Alhamdulillah lebih baik ya. Karena insya Allah di pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke pencarian jurnal target Bapak Ibu. Oh, oke. Oke, siap. Kalau yang belum selesai anatominya silakan dikerjakan dahulu. Kalau Ya, yang ya. sudah selesai Bapak Ibu bisa dilanjutkan. Nanti kalau ada kendala boleh sekali tanya di grup ya Bapak Ibu. Kita secara terbuka saja, Bapak Ibu kalau perlu diskusi lebih lanjut, alangkah lebih menyenangkan ya kalau di grup Bapak Ibu, karena yang lain juga akan tahu terkait kendala dan juga masukannya begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini sudah tidak ada pertanyaan, saya pastikan lagi. Cukup?
Cukup Ya, ya? ya, bisa cukup. Ya, Siap, makasih. Ibu Lucia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sehat selalu. Kami memohon maaf, nggih, Bapak Ibu, karena tentunya kami banyak kurangnya, banyak salahnya. Semangat selalu, Bapak Ibu, karena target kita publish Q1. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya izin menutup, nggih. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Biwi dan juga Bapak Ibu. Sehat selalu. Amin. Oke, oke. Saya izin end meeting Bapak Ibu. Selamat malam.